Charles III menghadapi ujian terberatnya, penyakit, kewajiban, dan bayang-bayang kemungkinan pengunduran diri. Selama bertahun-tahun, monarki Inggris identik dengan kontinuitas, ketahanan, dan keheningan yang terencana. Namun pada Februari 2024, Istana Buckingham secara tak terduga mematahkan tradisi tersebut dengan mengumumkan berita yang mengguncang tidak hanya Inggris Raya, tetapi seluruh dunia. Raja Charles III didiagnosis menderita kanker. Pernyataan tersebut terukur namun tegas, menandai titik balik dalam pemerintahan yang baru mulai terbentuk dan yang tiba-tiba dihadapkan pada kelemahan manusia. Pengungkapan itu tidak terjadi secara terisolasi. Selama prosedur rumah sakit untuk hiperplasia prostat jinak, BPH, dokter mendeteksi penyebab kekhawatiran lain. Istana berhati-hati untuk mengklarifikasi bahwa itu bukan kanker prostat, meskipun mereka menghindari menyebutkan jenis penyakitnya. Keputusan itu jauh dari mengakhiri perdebatan, membuka periode ketidakpastian yang bahkan hingga hari ini terus memicu pertanyaan, spekulasi, dan ketakutan tentang masa depan mahkota. Masa pemerintahan yang ditandai dengan penantian dan tanggung jawab. Charles III naik tahta setelah lebih dari 7 dekade persiapan, periode penantian terpanjang dalam sejarah monarki Inggris. Pengangkatannya pada September 2022 tak pelak lagi dibayangi oleh Elizabeth. Kedua, seorang ratu yang menjadikan pengabdian seumur hidup sebagai prinsip yang hampir sakral. Dalam konteks itu, diagnosis kanker hanya 1,5 tahun setelah penobatan memiliki dimensi simbolis yang mendalam. Pada usia 75 tahun, sang raja tidak hanya menghadapi penyakit serius, tetapi juga pertanyaan eksistensial bagi institusi tersebut. Dapatkah monarki modern bertahan ketika penguasanya menua dan jatuh sakit secara langsung di bawah pengawasan konstan publik dan media? Transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan perubahan nada. Keputusan Istana Buckingham untuk mengumumkan diagnosis tersebut ditafsirkan sebagai isyarat transparansi yang disengaja, sebuah pemutusan yang disadari dengan puluhan tahun kerahasiaan mengenai kesehatan kerajaan. Menurut sumber resmi, Raja ingin menghindari rumor, memerangi informasi yang salah, dan pada saat yang sama mengirimkan pesan kesadaran tentang pentingnya deteksi dini. Meskipun demikian, dampaknya langsung terasa. Wacana publik bergeser dari rencana pemerintahan ke skenario darurat, dari awal ke kemungkinan akhir. Kemegahan penobatan belum sepenuhnya memudar ketika narasi mulai beralih ke kerentanan raja, perawatan, kebijaksanaan, dan monarki dalam mode pengamanan. Setelah pengumuman tersebut, Charles III memulai perawatan yang menuntut dan dikelola dengan hati-hati. Atas saran medis, ia secara signifikan mengurangi keterlibatannya di depan publik, meskipun ia tetap menjalankan tugas konstitusionalnya di luar sorotan kamera. Kotak merah yang terkenal terus berdatangan, dokumen terus ditinjau dan ditandatangani, dan audiensi mingguan disesuaikan jika memungkinkan. Namun perubahannya terlihat jelas. Lebih sedikit penampilan publik, acara yang lebih singkat, dan ketergantungan yang semakin besar pada anggota senior keluarga kerajaan mulai mendefinisikan operasi harian lembaga tersebut selama tahun 2024 dan 2025. Pesan resminya adalah optimisme yang hati-hati. Raja merespons dengan baik. Perawatan berkembang positif dan situasinya terkendali. Tidak pernah ada pembicaraan tentang kesembuhan total, tetapi juga tidak ada penyebutan tentang bahaya yang akan segera terjadi. Pendekatan yang seimbang ini mencerminkan strategi yang jelas untuk meyakinkan tanpa membuat janji. Beban fisik dan simbolis. Penyakit. Terlepas dari wacana resmi, bahkan mereka yang paling dekat dengan raja mengakui dampak yang ditimbulkannya. Pengobatan kanker, bahkan ketika efektif, bukanlah hal yang ringan, terutama bagi seorang pria yang sudah berusia lebih dari 75 tahun. Rawat inap singkat karena efek samping mulai menjadi bagian dari narasi, selalu disajikan sebagai tindakan pencegahan, bukan sebagai keadaan darurat. Setiap rawat inap, sekecil apapun,
memicu mekanisme yang sama, pembatalan acara, berita utama yang mengkhawatirkan, dan yang terpenting, kemunculan kembali kata yang membuat monarki Inggris tidak nyaman, suksesi. Pesan Desember dan ambiguitas kelegaan. Pada Desember 2025, Charles III mengejutkan semua orang dengan pesan pribadi yang tidak biasa, mengungkapkan bahwa dokter telah mengizinkannya untuk mengurangi pengobatannya untuk tahun berikutnya. Ia menyebut berita itu sebagai berkah pribadi, menggunakan nada yang menggabungkan kelegaan dan kelelahan. Bagi banyak orang, itu adalah pertanda yang penuh harapan. Bagi yang lain, itu adalah konfirmasi bahwa penyakit itu belum hilang, tetapi telah memasuki fase yang lebih mudah dikelola. Mengurangi pengobatan tidak sama dengan sembuh, apalagi menghapus kenyataan yang tak terhindarkan. Raja sekarang adalah seorang pria berusia 77 tahun, yang memerintah sambil hidup dengan penyakit serius. Bayangan abdikasi yang terus menghantui. Seiring berjalannya waktu dan semakin seringnya pembaruan medis, mesin spekulasi mulai berputar lebih cepat. Forum digital, tabloid, dan komentator tradisional mulai merumuskan pertanyaan dengan cara yang berbeda. Jika raja masih menjalani perawatan, jika jadwalnya terbatas, dan jika pewaris takhta mengambil peran yang semakin menonjol, apa rencana sebenarnya? Meskipun tidak pernah ada pengumuman resmi yang menunjukkan abdikasi, keheningan tersebut memberi ruang untuk interpretasi. Pangeran William menjadi fokus dari interpretasi ini. William, kepemimpinan yang terlihat dan transisi yang diam. Antara tahun 2024 dan 2025, Pangeran Wales berhenti menjadi sekadar pendukung institusional dan menjadi wajah publik dari stabilitas monarki. Ia mewakili mahkota dalam acara-acara penting, menerima para pemimpin asing, dan menangani isu-isu sensitif yang secara tradisional akan langsung menjadi tanggung jawab penguasa. Bagi pengamat berpengalaman, ini tampaknya bukan sekadar delegasi kekuasaan, melainkan transisi fungsional, semacam kepemimpinan de facto. Istilah-istilah seperti transisi lunak atau persiapan bertahap mulai sering muncul, mengisyaratkan pengabdian tanpa menyebutkannya secara eksplisit. Tanggapan tegas istana. Istana Buckingham bereaksi dengan cepat. Sumber-sumber senior berulang kali menegaskan bahwa Charles III tidak berniat untuk turun takhta. Mereka menunjukkan bahwa ia telah menunggu lebih lama daripada raja lainnya untuk memerintah, dan bahwa melepaskan takhtanya secara sukarela akan bertentangan dengan seluruh karier dan prinsipnya. Sejarawan dan ahli konstitusi memperkuat posisi ini. Tidak seperti monarki Eropa lainnya, monarki Inggris didasarkan pada gagasan pengabdian seumur hidup. Elizabeth II memerintah hingga akhir hayatnya, melewati perang, krisis keluarga, dan penurunan kesehatan yang terlihat tanpa pernah mengangkat kemungkinan pensiun. Bagi Charles, pengabdian bukan hanya keputusan pribadi, tetapi juga isyarat dengan konsekuensi simbolis yang mendalam, yang mampu mengubah keseimbangan halus sebuah institusi yang telah ia coba modernisasi selama beberapa dekade. Beberapa analis berpendapat bahwa Charles III dapat tetap menjadi raja sambil mendelegasikan sebagian besar tanggung jawab sehari-hari kepada anggota senior keluarga kerajaan, terutama Pangeran William, tanpa perlu mengaktifkan mekanisme formal apapun. Bahkan, sesuatu yang sangat mirip sudah terjadi. Namun, para ahli lain dengan lebih hati-hati memperingatkan bahwa bahkan sekadar beredarnya rumor tentang kemungkinan pengabdian dapat melemahkan otoritas mahkota. Begitu gagasan itu mengakar dalam opini publik, setiap pembaruan medis, setiap pengurangan jadwal, setiap keheningan ditafsirkan sebagai tanda kemunduran. Narasi berubah, dan dengan itu persepsi kekuasaan juga berubah. Risikonya, menurut para ahli yang lebih bijaksana, adalah bahwa keputusan yang disajikan sebagai tindakan penuh belas kasih atau masuk akal dapat berujung pada krisis institusional. Pengabdian formal bukanlah isyarat yang intim atau bijaksana, tetapi peristiwa politik tingkat pertama. Hal itu dapat membuka pintu bagi perdebatan parlemen yang kompleks, tantangan hukum di berbagai wilayah persemakmuran,
dan kebangkitan kembali gerakan republik yang ingin memanfaatkan setiap tanda ketidakstabilan. Ketegangan antara kelemahan manusia dan kekakuan konstitusional inilah yang mengubah masalah kesehatan menjadi masalah presiden hukum dan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Begitu kata abdikasi masuk ke dalam diskusi, bahkan secara hipotetis perdebatan bergeser dari ranah pribadi ke ranah hukum konstitusional Inggris, ranah yang terkenal kaku. Tidak seperti monarki Eropa lainnya yang telah memodernisasi aturan mereka untuk memungkinkan transisi yang lebih lancar, Inggris Raya tidak memiliki mekanisme yang jelas dan kontemporer bagi seorang raja yang berkuasa untuk secara sukarela melakukan abdikasi. Setiap abdikasi akan membutuhkan undang-undang khusus yang diperdebatkan dan disahkan oleh parlemen dengan dukungan pemerintah yang berkuasa. Dalam keadaan apapun, itu bukanlah keputusan pribadi atau eksklusif kerajaan. Itu akan menjadi tindakan nasional yang tunduk pada pengawasan politik dan hukum. Sejarah menawarkan satu presiden yang relevan, dan itu jauh dari meyakinkan. Pada tahun 1936, Raja Edward ke-8 turun tahta untuk menikahi Wallis Simpson, seorang wanita Amerika yang bercerai, dan konsekuensinya langsung dan sangat destabilisasi. Parlemen harus bertindak segera untuk mengesahkan Undang-Undang Deklarasi Pengabdian yang Mulia. Persemakmuran yang saat itu jauh lebih kecil daripada sekarang terpaksa dengan tergesa-gesa menyesuaikan hukumnya sendiri. Pengabdian tersebut secara permanen mengubah garis suksesi, membawa George ke-6 dan kemudian Elizabeth II ke takhta. Tetapi itu juga meninggalkan bekas luka yang abadi pada ingatan kolektif Inggris. Pengabdian tersebut dikaitkan bukan dengan transisi yang tertib, tetapi dengan keadaan darurat konstitusional yang lahir dari skandal dan perpecahan. Ingatan sejarah itu terus membayangi setiap diskusi yang berkaitan dengan Charles III. Para ahli hukum sering menunjukkan bahwa monarki selamat dari pengabdian Edward ke-8, tetapi itu terjadi dengan mengorbankan ketidakpastian, kecemasan publik, dan gangguan politik pada saat yang sangat genting dalam sejarah Eropa. Tidak ada pemerintah saat ini yang tampaknya bersedia membuka kembali bab itu kecuali benar-benar terpaksa melakukannya. Oleh karena itu, kekesalan yang nyata terasa di kalangan istana setiap kali muncul rumor tentang kemungkinan abdikasi. Begitu proses hukum dimulai, mereka memperingatkan, sangat sulit untuk mengendalikan ruang lingkupnya atau membatasinya pada niat awal. Karena alasan ini, perhatian sering beralih ke alternatif yang kurang traumatis. Perwalian. Menurut Undang-Undang Perwalian, jika seorang raja dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya karena sakit atau ketidakmampuan, seorang wali dapat ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut atas namanya. Raja tetap mempertahankan gelar dan otoritas simbolisnya, sementara fungsi eksekutif jatuh ke tangan wali. Dalam kasus Charles III, hampir tidak ada keraguan bahwa peran ini akan jatuh ke tangan Pangeran William. Ini adalah solusi yang menghindari dampak emosional dan konstitusional dari abdikasi, sambil mengakui realitas fisik. Perwalian adalah figur dengan sejarah berabad-abad dalam hukum Inggris dan telah digunakan di masa lalu, terutama selama penyakit mental George III. Namun, dalam konteks saat ini, hal itu menimbulkan masalah persepsi yang signifikan. Mendeklarasikan perwalian akan membutuhkan penilaian medis formal dan deklarasi hukum yang secara publik akan mendefinisikan raja sebagai tidak layak untuk memerintah. Bagi seorang raja yang sangat menghargai martabat, kesinambungan, dan kemandirian pribadi, langkah seperti itu membawa bobot simbolis yang cukup besar. Ini memang melestarikan mahkota, tetapi juga membekukan Charles dalam peran yang hampir seremonial, sementara kekuasaan efektif bergeser ke tempat lain. Di balik perdebatan hukum dan konstitusional terdapat realitas kemanusiaan yang mendalam. Charles III bukan hanya seorang raja yang bergulat dengan penyakit dan tugas. Ia juga seorang ayah yang mengelola hubungan keluarga yang kompleks di bawah pengawasan yang paling ketat yang dapat dibayangkan.
Situasi dalam keluarganya sendiri telah secara menentukan memengaruhi bagaimana publik menafsirkan kekuatannya, otoritasnya, dan masa depan mahkota itu sendiri. Hubungan dengan Pangeran William menempati posisi sentral dalam persamaan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, William telah mengambil peran yang semakin terlihat. Ia telah mewakili monarki pada momen-momen penting nasional, menjadi wakil ayahnya dalam acara-acara sensitif, dan menjadi wajah yang kini banyak dikaitkan dengan kepemimpinan dan stabilitas. Hal ini telah memicu perdebatan yang terus-menerus tentang siapa sebenarnya yang menjalankan monarki sehari-hari. Secara resmi, Charles tetap memegang kendali. Namun dalam praktiknya, kehadiran William yang semakin meningkat tidak mungkin diabaikan. Persepsi publik sangat menentukan. William sering dipandang lebih modern, lebih selaras dengan kekhawatiran generasi muda, dan lebih mudah diakses secara emosional. Gayanya sangat kontras dengan gaya Charles, yang lebih formal dan jauh, dibentuk oleh puluhan tahun penantian dan pengekangan. Perbandingan ini tidak selalu adil, tetapi selalu ada. Setiap kali William melangkah maju, baik disengaja maupun tidak, hal itu meningkatkan tekanan pada raja dan memperkuat anggapan bahwa transisi sudah berlangsung, meskipun belum ada yang mengumumkannya secara resmi. Jika William melambangkan kesinambungan, Pangeran Harry di sisi lain melambangkan keretakan yang belum terselesaikan. Kemerosotan hubungan antara Charles dan putra bungsunya telah terungkap secara publik melalui wawancara, film dokumenter, dan memoir Harry. Tuduhan, rasa sakit yang terungkap, dan rasa pengkhianatan telah mengikis citra persatuan keluarga yang menjadi tumpuan monarki. Bagi seorang raja yang sudah menghadapi masalah kesehatan, beban emosional ini sangat signifikan. Hal ini memengaruhi percakapan pribadi dan kepercayaan publik terhadap kemampuannya untuk menjaga keluarga, dan secara lebih luas, institusi tetap bersatu. Namun, tanda-tanda awal kemungkinan pencairan hubungan juga telah muncul. Komitmen Harry yang berkelanjutan terhadap Invictus Games, sebuah proyek yang terkait erat dengan dinas militer dan para veteran, telah menciptakan momen-momen di mana rekonsiliasi tampaknya, setidaknya, dapat dibayangkan. Isyarat-isyarat ini tidak menghapus masa lalu, tetapi memperkenalkan nuansa ke dalam narasi yang selama bertahun-tahun didominasi oleh konflik. Dalam konteks ini, pertanyaan tentang masa depan Charles III tidak dapat dijawab secara sederhana. Ini bukan sekadar pertanyaan apakah seorang raja dapat turun tahta atau tidak, tetapi apa artinya melakukan hal itu dalam sistem yang dirancang untuk keberlangsungan, bukan pensiun sukarela. Setiap pilihan, melanjutkan dengan mendelegasikan tanggung jawab membentuk pemerintahan sementara atau mempertimbangkan turun tahta, memiliki biaya politik, hukum, dan emosional yang berbeda. Camilla, dari tokoh kontroversial menjadi pilar pemerintahan. Di tengah latar belakang ini, peran Ratu Camilla telah berkembang secara luar biasa. Selama beberapa dekade, ia adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam kehidupan kerajaan Inggris, yang tak terpisahkan dari keretakan pernikahan antara Charles dan Putri Diana. Namun, sejak penobatan suaminya, Camilla telah mengambil peran sentral sebagai pendukung utama raja. Ia telah meningkatkan keterlibatannya dalam kegiatan resmi, mengatur ulang jadwalnya di sekitar perawatan medis Charles, dan secara aktif berupaya mempertahankan rasa kontinuitas institusional ketika raja harus mengurangi penampilan publiknya. Bagi banyak pengamat, Camilla telah menjadi jangkar stabilitas di masa ketidakpastian. Meskipun demikian, persepsi publik terhadapnya tetap ambivalen. Sebagian besar penduduk telah menerima dirinya, sebagian lainnya tidak akan pernah menerimanya. Dan pada usia 78 tahun, pertanyaan yang tak terhindarkan muncul. Sejauh mana ia dapat terus memikul lebih banyak tanggung jawab tanpa beban peran tersebut menjadi terlalu berat? Dukungan diam-diam dari anggota keluarga kerajaan lainnya. Di luar pasangan kerajaan, anggota keluarga lainnya memainkan peran kunci dalam mengelola periode yang rumit ini. Putri Anne terus menonjol sebagai salah satu anggota rumah tangga kerajaan yang paling pekerja keras,
bersedia menggantikan ketidakhadiran dan memenuhi komitmen dengan disiplin yang hampir tak tergoyahkan. Pangeran Edward, di sisi lain, mempertahankan profil yang lebih rendah tetapi dapat diandalkan, mendukung institusi tanpa mencari sorotan. Pembagian kerja ini mencerminkan upaya sadar untuk mempertahankan citra monarki yang fungsional. Bahkan, ketika tokoh sentralnya menghadapi keterbatasan fisik dan tantangan simbolis, opini publik sebagai hakim yang tak tergoyahkan. Meskipun ketegangan internal dulunya dapat dikelola secara pribadi, persepsi publik kini telah menjadi kekuatan yang menentukan. Jajak pendapat, debat di media sosial, dan liputan media yang terus-menerus telah mengubah situasi pribadi Charles III menjadi referendum informal tentang relevansi monarki itu sendiri. Angka-angkanya tidak menggembirakan, meskipun raja diakui atas kariernya yang panjang dan komitmennya terhadap isu lingkungan. Popularitasnya secara konsisten berada di bawah popularitas Pangeran William dan Catherine, Putri Wales. Kesenjangan ini terutama terlihat di kalangan generasi muda yang memandang William dan Kate sebagai figur yang mudah didekati, modern, dan terhubung secara emosional dengan realitas kontemporer. Charles, di sisi lain, terus dipandang sebagai sosok yang jauh, formal, dan terikat pada versi otoritas kerajaan yang lebih kaku. Persepsi ini bukanlah hal baru, tetapi penyakitnya telah memperintensifkannya, membuat perbandingan menjadi tak terhindarkan dan memicu gagasan tentang transisi yang, meskipun tidak diumumkan, tampaknya sedang berlangsung. Sebuah institusi yang dipertanyakan oleh generasi baru. Bagi banyak anak muda, monarki itu sendiri semakin sulit untuk dibenarkan. Konsep kekuasaan yang diwariskan bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas saat ini. Ketika kegelisahan ini dikombinasikan dengan seorang raja yang menghadapi masalah kesehatan serius, tak lama setelah naik tahta, perasaan umum yang muncul adalah sebuah institusi yang berjuang untuk beradaptasi dengan zamannya. Dukungan belum hilang, tetapi menjadi bersyarat. Dukungan itu tidak lagi otomatis atau emosional. Dukungan itu bergantung pada hasil, sikap, dan kapasitas untuk pembaruan. Peran media dan kebangkitan sentimen Republikan. Media telah memainkan peran penting dalam iklim ini. Liputan tentang Charles III berfluktuasi antara empati dan kritik, terkadang dalam hitungan hari. Film dokumenter tentang awal pemerintahannya dan hubungannya dengan anak-anaknya telah menghasilkan pujian atas kejujuran emosionalnya yang tampak dan tuduhan atas kelonggaran yang berlebihan, terutama ditujukan kepada lembaga penyiaran publik seperti BBC. Pada saat yang sama, sentimen Republikan telah mendapatkan visibilitas. Apa yang dulunya merupakan posisi marginal, kini diungkapkan dengan lebih percaya diri. Di Inggris Raya, perdebatan tentang kepala negara terpilih atau monarki seremonial semata semakin intensif, dipicu oleh krisis ekonomi, meningkatnya biaya hidup, dan diskusi tentang pengeluaran publik untuk keluarga kerajaan. Fenomena ini bahkan lebih menonjol di bekas wilayah persemakmuran. Barbados telah menghapus monarki sebagai kepala negara, dan negara-negara seperti Jamaika dan Australia secara terbuka memperdebatkan untuk mengikuti jejaknya. Meskipun keputusan-keputusan ini berasal dari dinamika lokal, dampak simbolisnya langsung menimpa Charles III. Beban masa lalu, Diana, memo, dan skandal. Ditambah lagi dengan warisan kompleks yang tak pernah bisa ditinggalkan oleh sang raja. Bagi sebagian besar publik, Charles terus dinilai melalui lensa pernikahannya dengan Diana. Hubungan mereka, yang ditandai dengan konflik dan pemberitaan media, meninggalkan luka yang dalam. Hubungannya dengan Camilla selama bertahun-tahun ditafsirkan sebagai pengkhianatan, terutama setelah kematian Diana pada tahun 1997. Setiap kali Charles menunjukkan kerentanan, kisah itu muncul kembali. Film dokumenter, berita utama lama, dan perbandingan yang tak terhindarkan. Diana tetap menjadi tolok ukur emosional, bayangan permanen atas pemerintahannya. Yang juga membebani adalah apa yang disebut memo laba-laba hitam.
Surat-surat tulisan tangan di mana Charles mengungkapkan pendapat yang kuat kepada para menteri tentang berbagai masalah. Publikasi memo tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan kritik yang menunjukkan campur tangan yang tidak pantas dalam masalah politik. Meskipun netralitas mutlak sekarang diharapkan darinya, masa lalu itu memicu keraguan tentang kemampuannya untuk memisahkan keyakinan pribadi dari peran konstitusionalnya. Ditambah lagi dengan skandal-skandal yang tidak terkait tetapi relevan, seperti kasus Pangeran Andrew dan hubungannya dengan Jeffrey Epstein, yang secara serius merusak reputasi lembaga tersebutnya. Meskipun Andrew telah dicopot dari jabatannya, noda tersebut tetap ada dan memperkuat pertanyaan tentang hak istimewa, akuntabilitas, dan kurangnya konsekuensi nyata. Tekanan pada lembaga warisan dalam demokrasi modern. Salah satu dilema utama yang dihadapi monarki adalah posisinya dalam demokrasi modern. Dalam masyarakat yang menuntut transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, sosok kepala negara yang tidak dipilih semakin sulit untuk dibenarkan oleh sebagian besar penduduk. Pertanyaan ini tidak selalu berarti penolakan langsung terhadap monarki, tetapi lebih merupakan tuntutan yang semakin besar untuk reformasi yang mendalam. Dalam konteks ini, ide-ide yang dulunya tampak tidak terpikirkan kini beredar secara terbuka. Mengurangi jumlah upacara kerajaan, membatasi jumlah anggota aktif keluarga kerajaan, atau mendefinisikan kembali peran raja agar lebih simbolis dan kurang mahakuasa. Charles III sendiri beberapa kali menyatakan keinginannya untuk sebuah monarki yang lebih sederhana, yang lebih hemat dan efisien. Namun, beban tradisi dan kompleksitas kelembagaan telah menyebabkan perubahan berlangsung dengan kecepatan yang membuat frustrasi mereka yang menuntut adaptasi yang lebih tegas. Yang masih menjadi pertanyaan besar adalah apakah reformasi bertahap ini akan cukup atau apakah di kemudian hari kebutuhan akan transformasi yang jauh lebih dalam yang mengubah esensi mahkota akan menjadi suatu keharusan. Debat ekonomi, sebuah simbol yang sedang diteliti. Uang telah menjadi salah satu isu paling sensitif dalam debat publik tentang monarki, dalam konteks yang ditandai dengan meningkatnya biaya hidup dan tekanan keuangan pada jutaan keluarga. Pengeluaran publik untuk pemeliharaan rumah tangga kerajaan sedang diawasi dengan ketat. Para pembela lembaga tersebut berpendapat bahwa monarki menghasilkan pendapatan melalui pariwisata, memproyeksikan pengaruh internasional, dan memberikan stabilitas simbolis bagi negara. Namun, para kritikus berfokus pada biaya keamanan, pemeliharaan istana bersejarah, dan biaya operasional sehari-hari. Bagi banyak warga yang menghadapi kesulitan ekonomi, perdebatan ini bukan lagi abstrak atau teoretis, terasa personal, langsung, dan kadang-kadang tidak adil. Dalam konteks ini, bagi Charles III, moderasi dan tanggung jawab keuangan bukanlah pilihan estetika, tetapi syarat mutlak untuk mempertahankan dukungan rakyat. Benturan antar generasi dan dampak media sosial. Jika tantangan ekonomi itu kompleks, tantangan sosial mungkin bahkan lebih besar. Generasi muda cenderung mempertanyakan kekuasaan yang diwariskan dan hak istimewa yang terkait dengan kelahiran dengan lebih keras. Bagi banyak orang, gagasan kepemimpinan berdasarkan hak keturunan tampak anakronis dan sulit untuk diselaraskan dengan nilai-nilai seperti kesempatan yang sama dan meritokrasi. Media sosial telah mengintensifkan proses ini. Keluarga kerajaan tidak lagi hidup dalam aura misteri. Setiap gerak tubuh, setiap kata, dan setiap keheningan dianalisis, diperdebatkan, dan dinilai secara langsung. Audiens yang lebih muda, lebih beragam, kurang tradisional, dan kurang terikat secara emosional pada monarki dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk mempertahankan relevansinya, mahkota perlu menunjukkan kegunaan nyata dan konkret, di luar ritual dan kemegahan seremonial. Kemungkinan abdikasi, skenario yang tak terbayangkan, namun kini tidak lagi demikian. Di tengah ketegangan ini, muncul sebuah gagasan yang, meskipun secara resmi disangkal oleh istana, telah mengubah percakapan publik secara mendalam. Kemungkinan Charles III turun takhta. Jika itu terjadi,
dampaknya akan jauh melampaui kepergian seorang pria dari takhta. Itu akan menjadi peristiwa hukum, emosional, dan budaya yang sangat besar, belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa generasi terakhir. Abdikasi formal akan membutuhkan proses konstitusional yang jelas. Parlemen harus mengesahkan undang-undang khusus seperti yang terjadi pada tahun 1936 untuk memberikan validitas hukum pada keputusan tersebut. Prosedur ini jauh dari cepat atau sederhana, akan melibatkan perdebatan sengit tentang waktu, bahasa hukum, dan konsekuensi jangka panjang. Selain itu, dampaknya tidak akan terbatas pada Inggris Raya. Masing-masing negara persemakmuran harus merespons dalam kerangka hukumnya sendiri, baik menerima perubahan tersebut atau menggunakannya sebagai kesempatan untuk memikirkan kembali hubungannya dengan kerajaan. Apa yang mungkin tampak seperti keputusan pribadi, pada kenyataannya akan menjadi peristiwa global. Bobot simbolis dari isyarat bersejarah. Signifikansi simbolis dari potensi pengabdian takhta akan sangat besar. Tidak seperti Edward ke-8 yang melepaskan takhta karena cinta dan memicu krisis institusional, Charles III akan dianggap sebagai raja yang mundur karena alasan kesehatan dan rasa tanggung jawab. Isyarat ini akan menandai pemutusan yang jelas dengan gagasan yang sangat mengakar bahwa raja-raja Inggris harus memerintah seumur hidup, terlepas dari biaya pribadi. Bagi banyak orang, ini akan menjadi tanda pasti bahwa monarki bersedia beradaptasi dengan realitas modern di mana kepemimpinan memiliki batasan dan kerentanan manusia diakui. Namun, bagi yang lain, ini akan mewakili akhir dari tradisi suci yang mendefinisikan konsep tugas kerajaan selama berabad-abad. Dimensi emosional dan penilaian sejarah. Dampak emosionalnya juga akan signifikan. Bahkan, para kritikus Charles III yang paling keras pun akan mengakui beratnya momen tersebut. Liputan media kemungkinan besar akan ditandai dengan refleksi dan rasa hormat kepada seorang pria yang menunggu puluhan tahun untuk naik takhta, hanya untuk menghadapi salah satu periode paling kompleks yang pernah dialami monarki. Masa pemerintahannya akan dinilai bukan berdasarkan lamanya atau pencapaian besarnya, tetapi melalui lensa penyakit, konflik keluarga, dan dunia yang mengalami transformasi mendalam. Generasi mendatang kemungkinan akan mengingatnya bukan sebagai raja yang kuat, tetapi lebih sebagai figur transisi yang bertugas menjaga mahkota di masa-masa ketidakpastian. Sebuah percakapan yang telah mengubah monarki. Terlepas dari apakah pengabdian itu benar-benar terjadi atau tidak, fakta bahwa hal itu dibahas secara terbuka telah mengubah persepsi tentang monarki. Hal itu telah memaksa Inggris Raya dan dunia untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman. Bahkan, mahkota pun tunduk pada perjalanan waktu, tekanan sosial, dan kebutuhan akan perubahan. Warisan Charles III sebagian besar akan dibentuk oleh bagaimana ia menghadapi keterbatasan ini. Beberapa orang akan mengingatnya sebagai raja yang mengantarkan monarki yang lebih manusiawi dan fleksibel. Yang lain akan berpendapat bahwa masa pemerintahannya mengungkap kelemahan yang telah coba disembunyikan oleh lembaga tersebut selama beberapa dekade. Bagaimanapun, pengunduran dirinya pada akhirnya tidak akan menghapus pengabdiannya, melainkan akan mendefinisikannya kembali sepenuhnya.